Ya, welcome Capricorn. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Capricorn. Ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini, atau ya kita masih ada di awal April lah. Sekarang ini pas aku recording ini. Capricorn, di sini kamu punya Six of Wands. Kalau aku ngeliat Six of Wands di sini biasanya ngomongin soal victory, soal kemenangan kamu atas sesuatu. Mungkin ada goals atau ada target yang kemarin pengen kamu capai dan sekarang kamu ada di situ, atau something soal target. Ya kadang kalau kita dari awal ngeset targetnya udah tinggi sekalian gitu, kita nggak sampai pun, sampai misalnya ya nggak sampai 100%, kita sampainya 80%, kita tetap udah berasa menang sih. Iya, jadi mungkin triknya di situ. Mungkin kamu punya target yang benar-benar tinggi, jadi bisa jadi itu nyampe, atau ya masih 80% juga kamu masih oke. Yang jelas rasa kemenangannya atau apa ya, kayak sense of achievementnya gitu, itu kamu dapetin. Dan itu agak eh, nggak perlu orang lain sampai juga ikut paham, walaupun kadang kita punya dorongannya sendiri, kita punya keinginan supaya orang bisa ngerti nih aku abis mencapai sesuatu gitu. Kadang kita ada aja kan keinginan supaya diterima, divalidasi pencapaiannya. Tapi aku rasa bahkan buat, terutama buat hal-hal yang kecil ya, yang mungkin nggak semua orang bakal pahami, eh cukup kamu sendiri yang validasi pun nggak apa-apa sih. Kamu ngerasa udah menang. Ya kayak contoh paling sederhana, kayak kamu tadi pagi udah bangun lebih pagi. Apa sih? Kamu udah bangun pagi. Biasanya kamu bangunnya siang kayak gitu, terus kamu udah bangun pagi dan dari kemarin kamu struggle gitu, aku pengen bangun pagi, aku pengen tidur lebih sehat, pengen bangun pagi kayak gitu. Terus tadi pagi, wah aku bangun pagi nih. Kan itu kalaupun kita share ke orang kan, orang juga nggak akan terlalu nanggepin atau nggak akan terlalu ngerti achievementnya di mana. Tapi buat kamu itu sesuatu dan itu nggak masalah. Achievement tuh kadang nggak harus yang bisa orang ikut apa, ikut kagumi juga, ikut, nggak perlu. Hal sederhana yang bisa kamu nikmati, hal sederhana yang bisa kamu syukuri, kamu banggakan kepada diri kamu sendiri pun, itu udah kehitung pencapaian kamu kok. Jangan dikecilkan. Iya, soalnya dari sense of achievement itu, dari perasaan kita udah sampai di satu tempat gitu, sampai di satu titik, itu bikin kita lebih semangat lagi buat nyampe ke titik-titik selanjutnya, ke depannya, ke achievement selanjutnya. Jangan dikecilkan, jangan diingkari. Kamu udah bangun pagi hari ini, selamat kayak gitu. Atau kamu udah eh, dapetin apa, ya selamat. Selanjutnya apa nih kayak gitu, ya kan? Crossing the reading ada the world. Mungkin yang tadi aku bilang jangan dikecilkan, soalnya emang masalahnya nggak sekecil itu, nggak seremeh itu. Ya the world biasanya ngomongin hal yang cukup penting, penting banget sih, krusial banget di hidup kamu, nggak remeh temeh ini. Iya, yeah. Mungkin kamu nggak cuma soal bangun pagi, tapi kamu juga bangun pagi dan nyelesain sesuatu, atau kamu dari bangun pagi itu jadi apa gitu. Atau mungkin bukan soal bangun pagi, tapi kamu yang benar-benar sampai ke satu apa ya, ke satu milestone atau pencapaian yang udah kamu apa ya, udah kamu kejar sekian lama. Gak tahu sih, semalam aku, beberapa hari terakhir aku main Magic the Gathering Arena lagi, terus semalam aku baru baru rank up gitu, masuk gold gold 4. Terus kayak aduh, itu biasanya aku rank up gitu cuma kehitung berapa ya, 3-4 jam nyampe lah ke gold. Cuma kemarin agak struggle gitu, sampai 12 jam aku ada, ini kok nggak beres-beres, ini kok nggak nyampe-nyampe. Terus begitu nyampe tuh berasa banget achievementnya. Itu aku rasain kayak, ini kalau aku share ke sosmed gitu, ke Instagram atau ke Twitter kayak gitu, agak malu sih. Ini baru sampai gold 4 sekarang tanggal berapa gitu. Kayak biasanya aku udah sampai plat, bahkan udah sampai diamond kayak gitu. Kita udah struggle buat menuju ke mythic sekarang, tapi aku baru baru sampai di gold. Kalau dibandingin dengan achievement aku sebelumnya, ini nggak ada apa-apanya. Tapi kalau ngelihat meta yang terjadi sekarang gitu, udah ada 6 bulan aku nggak main dan aku nggak tahu apa ya, metanya sekarang kayak gimana, deck yang orang pakai sekarang kayak gimana. Itu sebuah achievement sebenarnya. Dan semalam aku bisa tidur dengan lebih nyenyak gitu, walaupun bangun paginya masih agak agak pusing gitu, lehernya agak tegang. Kayaknya kemarin lumayan tuh taxing.
Cuma kan itu pencapaian dan nggak harus aku umumkan ke orang aja, ke komunitasku kayak gitu. Woi, gue sampai gold 4 nih. Mereka paling kemana aja lu dalam kayak ya biasanya lu lebih kenceng nih. Sekarang tanggal berapa? Awal bulan biasanya udah sampai plat. Kenapa? Ya kan udah ada setengah tahun gak main. Nah, apa sih? Ikut seneng aja nggak bisa sih sekarang. Ternyata aku cek, metanya lebih lebih kompleks sekarang. Rotasinya lebih lama, makanya jadi banyak banyak deck-deck baru, banyak metanya lebih beragam. Jadi aku nggak bisa bener-bener apa ya, eh ya gak bisa bener-bener navigate di situ. Oke, itu tadi kayaknya terlalu personal. Root of the Reading kita punya The Empress. Kalau ngeliat Six of One, The Empress sama The Wolf di sini. Oh ya, The Wolf tuh, dan ini crossing the reading, aku harap kamu hindarin kamu yang bener-bener puas di titik ini. Ya, jadikan titik ini sebagai satu milestone aja, jangan jadiin tujuan akhir kamu. Nextnya bakal ada hal lain yang kamu yang kamu kerjain, yang kamu kejar. Sekarang boleh kamu ngerasa cukup, ngerasa butuh istirahat, it's okay. Kamu udah jalan panjang buat sampai ke titik ini, tapi ingat kedepannya masih ada banyak pencapaian lagi yang bakal kamu raih, dan di bawahnya ada The Empress. Ini secara entah itu langsung nggak langsung melahirkan sesuatu yang baru, atau seenggaknya ngasih, hmm, apa ya, biasanya sih kalau ada achievement, apalagi kalau kita kerja terus mencapai target, pasti ada bonusnya dong. Iya dong. Ya, masa kita udah kejar deadline, kejar target nggak dapat bonus? Cuma kan itu kayak ada tambahan resource kali, di entah di kerjaan kamu atau di hidup kamu, yang secara, ya, mau diakui atau enggak, itu ngebantu kamu, itu ngedukung kamu buat dapetin next target kamunya apa gitu. Kayak dapat upgrade gitu kalau di game, udah ke level sekian, dapat skill point baru atau dapat item baru. Nah, itu jadi modal kamu buat buat leveling ke level selanjutnya. Pas energinya ada Wheel of Fortune ini cukup strong ya, kayak ada something gitu di hidup kamu sekarang. Ya, ini achievementnya nggak sembarang achievement kayaknya, soalnya ada Wheel of Fortune sebelumnya. Ini kalau Wheel of Fortune aku bilangnya kayak divine timing gitu, divine timing. Jadi kayak udah waktunya, nggak bisa kamu ganggu gugat lagi. Kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Iya, dan mungkin dari dulu kamu udah menanti-nanti ini, udah menunggu-nunggu ini. Ada kesan atau, ya, ada kesan kalau hidup kamu berubah 180 derajat mulai dari sini. Iya, entah yang kamu tadinya ngerasa nggak banget, sekarang iya banget kayak gitu. Itu konteksnya bisa luas sih. Cuma banyak nih yang berubah. Mungkin dari attitude kamu, dari gestur, posturnya kamu juga. Entah kenapa ya soalnya di sini gesturnya dia sangat-sangat glorious gitu. Mungkin sebelumnya ini pencapaian ini mungkin sangat berefek, sangat berimbas ke kepercayaan diriannya kamu. Kamu sekarang mungkin jadi lebih percaya diri ke depannya, ngadepin tantangannya, ngadepin target ke depannya kayak gitu. Crowning the reading nih, ada Four of Cups nih yang tadi aku bilang. Kamu masih longing for something di luar sana. Kamu nggak ngejadiin pencapaian kamu sekarang sebagai tujuan akhir. Kamu setelah dari sini ada tempat lain yang pengen kamu tuju. Dan aku rasa itu bagus sih. Ya, itu yang kamu butuhkan sekarang. Dari 6 turunnya lagi ke 4. Turunnya nggak cuma 1, tapi turunnya 2. Kamu siap dan kamu sanggup untuk nggak merelakan, ya, kayak meninggalkan singgasana kamu yang sekarang, si paling sukses, si paling berhasil, untuk balik struggle lagi. Mungkin nggak sekarang, ya, mungkin besok lah, atau dalam waktu dekat inilah. Sekarang nggak apa-apa kamu selebrasi, sekarang nggak apa-apa kamu senang-senang dulu kayak gitu. Future energinya ada High Priestess, Wheel of Fortune, Empress, World. Kedepannya mungkin, aku mau bilang something soal intuisi sih. Soalnya kadang intuisi kita tuh dibangun lewat repetisi. Kayak gimana ya, kalau mungkin zaman-zaman sekolah bilangnya udah di luar kepala gitu loh.
si hafalannya tuh udah nggak perlu kamu lihat di buku atau kamu lihat di contekan lagi, enggak, ini udah di luar kepala. Bahkan kayak apa ya, kayak proses-proses pengerjaan tertentu, kayak dulu aku waktu zaman uji kompetensi kayak gitu, wah rangkaian gini kayaknya udah di luar kepala sih, aku ngerjain sambil merem juga kayaknya kesetrum. Nggak, bukan maksudnya udah udah hafal, udah yang nggak perlu dihitung. Kalau dulu aku mikirnya kayak hitungannya udah jelas, ini udah nggak perlu aku hitung, kotretannya udah jelas, kayak patokannya kalau masuknya segini keluarnya segini. Dan itu aku nggak tahu ya, itu kayak bis ya mungkin itu intuisi kali ya. Intuisi, soalnya kadang aku agak sulit untuk menjelaskan intuisi apa, tapi so far sih yang aku tahu dan yang aku percayai adalah itu, lewat intuisi kita ngeproses data yang udah ada di kepala kita selama puluhan belasan tahun. Iya, dan itu prosesnya terjadi di bawah sadar. Mm-mm. Dan karena bawah sadar biasanya kita itu jarang kita dengerin kalau soal intuisi. Iya, oke, di sini ada Five of Swords, ada limanya ada di posisi kamu nih sebagai questioner. Kamu siap untuk tidak setuju lagi dengan orang, kamu siap untuk berdebat lagi, nggak dengan orang pun, dengan diri kamu sendiri. Mungkin itu juga kali ya, kenapa ada High Priestess di sini, soalnya kadang kita mendebat intuisi kita sendiri dengan segala rasionalisme yang kita tawarkan di situ. Enggak kok, nyatanya kayak gini, hitungannya jelas, tapi intuisi kamu bilang enggak, harusnya enggak gini. Ini kayaknya, soalnya kan balik lagi, intuisi prosesnya di bawah sadar. Kadang kita nggak tahu matematikanya gimana kita dapat hasil segitu. Justru yang kita kerjain gitu, yang kita lihat realnya hitungannya segini. Tapi intuisi kita bilang nggak seperti itu gitu. Wah, itu mau nggak mau kan ada perdebatan tuh di kepala kita sendiri, atau mungkin dengan orang-orang sekitar kita. Ada aja orang yang mungkin yang nggak nggak selalu sepaham dengan kita. Kita punya prosesnya kita sendiri dalam bekerja atau dalam mencapai sesuatu, dan orang-orang nggak selalu harus setuju dengan itu. Iya, nggak bisa gitu, hitungannya nggak begitu tuh. Terus dia kayak ngasih tahu datanya, tapi ya aku sih ngerasanya, atau kayaknya gut feeling aku nggak begitu deh hitungannya, kayak, atau gut feeling aku kayaknya nggak deh, kayaknya kesini deh. Terus begitu diminta ngejelasinnya gimana, maksudnya gut feeling atau intuisi itu gimana, jawabanku kayak ya pokoknya gitu deh. Aku belum. Iya, kalau apa ya, kalau ngikutin intuisi itu kadang prosesnya malah kebalik. Kita jalan dulu baru kita tahu reasoning di balik itu. Ketimbang kita nyari reasoningnya dulu baru jalan, itu kayaknya bukan intuisi, itu emang kita ngotret aja. Oke. Okay. Environmentnya ada Seven of Coins, masih ada perjalanan panjang di depan kamu. Mungkin. Dan kalau ngeliat Empress di sini, kamu punya kok modalnya, kamu nggak akan kehabisan bekal di perjalanan. Jadi nggak usah khawatir kayak soal itu. Jalannya masih panjang, dan kupikir bekal kamu juga cukup di perjalanan panjang ini. Oke, ada Judgment di Hopes and Fear. Wah, ini berat, soalnya bisa jadi kamu sedang dituntun ke arah yang sulit untuk kamu jelasin ke orang. Ya, ini kayak panggilan jiwa gitu kalau aku bilangin Judgment. Dan ini kalau kamu mau ngejelasin ke orang kenapa kamu terpanggil ke arah situ, wah itu udah bisa dijamin kamu bakal berdebat panjang lebar sih. Dan yang ada kalau kita terlalu apa ya, semakin kita jelaskan kenapa kita pengen sesuatu atau kenapa kita terpanggil melakukan sesuatu, yang ada kita malah makin ragu sih. Nggak, konteksnya ke orang lain ya. Semakin kita ngejelasin ke orang lain kenapa kita terpanggil melakukan sesuatu, biasanya kita semakin ragu. Soalnya ya, kalau aku pribadi, aku nggak sepercaya itu sama orang. Kayak sering ku bilang, kayak aku nggak ngepost kemenanganku atau achievementku di sosial media, soalnya aku percaya nggak semua orang bakal seneng soal itu. Ya makanya udahlah, aku simpen buat diriku sendiri atau buat orang-orang terdekat aja gitu. Kalau aku share ke orang, mungkin orang nggak akan selalu setuju atau nggak akan selalu ngelihat itu sebagai pencapaian. Dan di sini Judgment, kamu tahu dengan persis, kamu tahu pasti diri kamu tuh seperti apa, kamu tahu pasti pencapaian kamu tuh seperti apa. Makanya
kalau kamu pada akhirnya mau ngejelasin kenapa kamu ngelakuin ini ke orang lain, bakal ada kemungkinan sebenarnya nggak apa-apa sih mereka nggak percaya juga. Cuma kalau jadinya kita bikinnya atau kita pengennya orang itu percaya juga, aku rasa jalannya ya nggak, caranya nggak begitu. Kita jelasin apa yang perlu kita jelasin aja. Iya, panggilannya toh buat kita. Judgementnya ada di apa sih, ada di hopes and fear. Dan aku rasa kalau kamu jadiin panggilan jiwa kamu sebagai nilai yang juga harus kamu apa sih, eh, terapkan di kehidupan orang banyak gitu, kayak kamu punya panggilan jiwa untuk melakukan A gitu, untuk bercocok tanam kayak gitu, kayak ada seven of coins di sini untuk menanam pohon. Tapi kalau kamu ke tiap orang yang kamu temuin kamu kamu mengajak mereka untuk nanam pohon, ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuma kan pasti nggak semua orang bakal ikut kamu juga nanam pohon gitu loh, ngerti nggak sih? Poin aku ke situ, nggak semua orang bakal setuju. Dan di ya outcome-nya ada Ace of Sword, awal yang baru, ide yang baru, gagasan yang baru. Dan di sini mungkin di sini kamu harus lebih terbuka dengan kemungkinan kalau bakal kamu bakal ngelakuin banyak kesalahan ke depannya. Iya, yeah. Agak berat sih aku bilang gitu Capricorn, tapi dia masih Ace of Sword. Iya, yeah. Kedepannya kamu masih bakal banyak berubah pikiran. Kedepannya kamu bakal nemuin cara-cara yang baru, kamu bakal nemuin metode yang baru untuk ngelakuin apa yang pengen kamu lakuin di sini. Jadi tetap terbuka untuk terus belajar kali ya. Aku tahu sekarang kamu lagi menang, sekarang kamu lagi jadi si paling sukses, si paling ahli, tapi kedepannya kamu harus mulai lagi dari awal. Dan ini bukan soal apakah kamu berani atau enggak, atau apakah kamu sanggup atau enggak. Ini emang udah kewajiban atau kebutuhannya kamu. Kalau mau go to the next level ya kamu harus siap untuk mulai semuanya lagi dari awal. Itu bisa jadi menakutkan sih kalau kamu terlalu attached dengan pencapaian kamu sekarang. Iya, kamu udah apa ya, kayak kamu menjadikan pencapaian kamu sekarang sebagai identitas kamu, yang mana ntar kalau kamu coba hal baru jadi nggak kelihatan ahli lagi, nggak kelihatan apa sih sukses lagi, wah itu jadi masalah sih. Yang jelas sih Capricorn, kamu kedepannya aku harap kamu mau dan bisa untuk terus belajar. Iya, jangan stuck di sini. Gitu kali ya Capricorn untuk readingan kamu. Thank you banget buat supportnya, like, comment, subscribe, dan mungkin share video ini ke Capricorn lain yang kamu rasa butuh pesan ini sekarang. Sekali lagi thank you Capricorn, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.